Dan dari segi sinematografi, jadi ada bocoran sedikit nih dari Rao kalau memang pengambilan gambarnya itu sengaja seperti film dokumenter, Van. Jadi itu ala-ala dokumenter itu disebut sebagai collider interviews. Cara pendekatan pengambilan gambarnya. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Kita berdua udah ngebicarain dan mengulas dua film yang mengisahkan tentang hal-hal yang mungkin tidak dibicarakan di masa tua oleh kakek dan nenek kita. Bener banget, bagaimana orang tua atau kakek atau nenek kita yang memberikan kasih sayang setulus itu untuk cucu-cucunya, senakal apapun tetap loh disayang, dimanja-manja gitu. Bener, dan kita juga diajak untuk memasuki lapisan psikologis yang lebih dalam melalui film How to Make Millions Before Grandma Dies and The Way Home. The Way Home, Sobat Fox. Dan satu film terakhir ini masih ada hubungannya dengan orang yang sudah senior. Betul. Dan masih ada hubungan darah, tapi konteksnya adalah kakek ya. Benar. Mungkin di sini dia bukan seorang kakek, tapi memang dia sudah usianya udah cukup senior lah. Dan dia kemungkinan salah satu tokoh yang memiliki kehidupan paling kontemporer daripada dua film yang sebelumnya. Kontemporer banget nggak sih bahasanya? Karena film ini adalah sebuah film Jepang, tapi disutradarai oleh Wim Wenders. Dan ini dia filmnya berjudul Perfect Days. Nah, benar banget. Kalau kita ngomongin film yang berhubungan sama emosional dalam konteksnya adalah keluarga, Asia emang tetap jadi juaranya ya, Raya? Bener banget. Film ini dirilis di tahun 2023, baru aja 1 tahun kemarin. Dan film ini juga sebuah karya terbaru dari sutradara terkenal yaitu Wim Wenders yang mengisahkan seorang pria tua pembersih toilet. Bener, ini diperankan sama salah satu aktor dari Jepang yang sudah cukup senior aslinya juga. Banget. Ada Koji Yakuso, Sobat Fox. Bener, Koji Yakuso berperan sebagai Hirayama, tokoh utama di film ini. Betul banget. Meskipun film ini alurnya sangat lambat, tapi kita bener-bener dimanjakan Sobat Fox semua dengan sinematografi ala Wim Wenders. Kan kayak Wim Wenders pernah sempat viral juga di TikTok gak sih? Bener. Karena emang karya-karyanya itu sebagus itu sampai ke itu. Dan ini kalau kita ngomongin konteksnya film ini Sobat Fox, ini sinematografinya juga bagus banget gitu. Karena mungkin termasuk film baru juga ya. Bener, dan film ini memang berfokus pada hanya seorang saja tokoh utama. Dan memang pengambilan gambarnya sangat intim dan membuat kita tuh kayak semacam mengintip kehidupan sehari-hari si Pak Hirayama ini. Nah, bener banget nih. Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa filmnya, langsung aja kita lihat trailernya. この世界は本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えてもつながっていない世界がある。 Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals. こうずっと行ったら海行く？今度ね。今度っていつ？今度は今度。今は今。 Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. 兄さん久しぶり。 You just keep me hanging on. あいつをよろしくお願いします。 おじさんありがとう。 You're going to reap just what you sow. Itu
Itu dia Perfect Days. Ini lihat trailernya aja merinding Sobat Fox, apalagi buat yang udah nonton film ini pasti kamu setuju kalau film ini keren banget. Iya, dan penuh dengan apa ya? Sesuatu yang apa ya, wise gitu loh, sangat bijak. Karena bener. tadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya relasi antara nenek dan cucu, kalau ini karena dia hidup sendiri dan tinggal sendiri, dia kemudian punya satu keponakan yang selalu mencari dia ketika si keponakannya itu mungkin lagi galau atau sedang lagi ada apa ya, lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan kemudian tadi seperti di trailer dia bilang kalau yang apa, sekarang ya sekarang gitu. Besok ya besok ya, gitu. Betul. Kalau menikmati hidup itu harus memang dinikmati sekarang dulu, baru jangan pernah mengkhawatirkan apa yang bakal terjadi besok. Kurang lebih seperti itu ya. Dan digambarkan memang film ini kehidupan repetitif dari Hirayama, dari dia bangun tidur, terus dia bekerja. Kita akan melihat bagaimana keseharian dia yang sangat-sangat sederhana. Betul. Jadi kalau kita kan mungkin orangnya dinamis ya, kayaknya nggak mau hari ini gue mesti apa gitu, yang beda sama hari yang lain. Dan itu nggak berlaku pada Hirayama. Dan yang paling menarik Hirayama ini, dia tuh suka banget beli kaset, dan kaset-kaset musik pilihannya dia tuh musik-musik yang berkualitas gitu loh, Van. Dia yang jadi soundtracknya ya. Iya, ada Nina Simon. Terus dan dia selalu membiasakan dirinya untuk membaca buku sebelum tidur. Keren ya kalau misalkan kita ngelihat habit dari seorang Hirayama ini. Dan di sini kita bisa ngelihat beberapa scene diperlihatkan kalau disimpulkan lebih tepatnya kalau rasa sayang, rasa cinta kasih itu tidak hanya didapatkan dari pasangan tapi jadi orang-orang sekeliling kita, karena konteksnya si tokoh utama kan tinggal sendiri gitu. Dan dari segi sinematografi, jadi ada bocoran sedikit nih dari Rao kalau memang pengambilan gambarnya itu sengaja seperti film dokumenter, Van. Jadi itu ala-ala dokumenter itu disebut sebagai collider interviews. Cara apa pendekatan pengambilan gambarnya. Jadi menjadikan si tokoh si Hirayama ini tuh kayak seakan-akan nggak sedang berakting gitu loh. Dia nggak kelihatan tuh aktingnya. Jadi cuma kayak kita ngikutin dia di kehidupannya sehari-hari. Dan katanya juga saking dia memang aktor hebat, dia tuh berakting tanpa arahan sutradara. Luar biasa ya, luar biasa ini Koji Yakuso. Gitu. Ya mungkin karena dia mungkin aktor senior betul juga ya di Jepang sih. ya. Tapi emang dengan teknik seperti itu kita sebagai penonton punya cinema experience, kita akan lebih mengenal dekat dengan si karakter utamanya ini, Sobat Fox. Tidak dipertanyakan lagi ya, berarti kalau misalkan film ini mendapatkan banyak banget penghargaan ya, Roya. Betul banget, seperti kita lihat tadi dia juga udah diputar di Cannes dan sebenarnya di tahun 2023 kemarin diputar di Japan Asia Film Festival tahun 2003 itu sebenarnya dia sudah diputar di Indonesia. Betul. Dan di film ini juga kita digambarkan sih bagaimana kehidupan yang, karena si Hirayama ini kan cenderung introvert ya, dan dia membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dan di film ini juga digambarkan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang seumuran dia, itu dia lebih banyak mendengarkan. Karena biasanya mereka bercerita tentang kegagalan rumah tangga atau anaknya yang nakal. Tapi dia si Hirayama tuh bisa apa ya, mengambil steady banget gitu loh. Jadi mengambil sikap yang cukup puas ketika orang lain bercerita, dan juga dari cerita teman-temannya ini bisa disimpulkan sendiri mengambil manfaat dari ceritanya tersebut gitu. Nah, film ini juga menggambarkan sih, karena kan ketika kita udah cukup senior, kadang-kadang kan kita deket ya dengan istilah apa ya, kamu bau tanah nih, iya, gitu, bener, karena sudah tua, atau udah nggak berguna lagi kamu karena udah senior. Nah, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Hirayama itu memaknai setiap waktu yang dihabiskan. Benar banget. Aduh, banyak banget nilai positif dari film ini yang bisa kita dapatkan, Sobat Fox. Dan buat kamu yang mungkin mengalami posisi yang sama aktor utamanya ini, tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah ngerasa sendiri, karena Fox Radio Jogja menemani kamu setiap hari. Betul. Gitu. Dan kita terus diingatkan untuk menghargai para orang tua kita, kakek dan nenek kita, untuk kita tetap sayang, sopan, dan juga kita tetap menghargai perjuangan hidup mereka. Wah, luar biasa. Dan juga kita ingin ngetin kalau misalkan Sobat Fox selama ini ngerasa badannya capek, berasa kayak butuh yang namanya support secara bantuan dari Kutus-Kutus Aksara Bali, sudah tersedia di Fox Radio Jogja. Langsung datang aja merapat ke Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Jadi nggak usah bingung gimana sih caranya bisa mendapatkan
mendapatkan minyak kutus-kutus aksara Bali yang asli, langsung aja cus ke Fox Radio Jogja. Bener banget. Udah hampir selesai dan sudah Ya. selesai lebih tepatnya. Nggak kerasa banget ya, Van, kita bener. ngobrol udah sampai 1 jam dan akhirnya waktunya sudah habis. Dan seneng banget Rauro dan Ivan udah menemani Sobat Fox semua di program Kina Fox ini. Jadi jangan lupa untuk Sobat Kina Fox semua yang mungkin pengen request film atau request tokoh film, langsung aja cus ke kolom komen di YouTube kita untuk minta Rauro dan Ivan film apa nih yang kira-kira Rauro dan Ivan bisa ulas gini di Bener depan. banget. Terima kasih Sobat Fox sudah bersama dengan kita berdua. Sekali lagi kita berdua pamit. Saya Ivan Afandi. Saya Rauro dan dadah.